Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik, yang akan saya jelaskan kali ini adalah bab mengenai Processing dan Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, jadi dalam bab ini akan menjelaskan mengenai berkisar tentang ruang lingkup Enterprise Resource Planning System. Jadi sistem perencanaan sumber daya perusahaan ya. Jadi bagaimana nanti akan saya jelaskan mengenai perbandingan antara sistem tradisional dengan sistem ERP ini ya, disingkat ERP. Oke. Baik, saya akan menjelaskan beberapa bagian penting saja. Nah, di sini ini adalah salah satu bagian utama dari sistem informasi akuntansi. Jadi di dalam sistem informasi akuntansi akan terdapat proses sebanyak 3 atau 4 proses ini ya. Yang pertama adalah adanya data input, ya, input ke sistem, lalu data itu diproses. Nah, dalam pemrosesan data ini juga ada data storage atau penyimpanan data. Lalu dari data input yang diproses dan disimpan dalam data penyimpanan atau data storage ini akan menghasilkan informasi output. Informasi output ini adalah informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi. Baik, itu adalah gambaran pokok ya dari sistem informasi akuntansi atau dari siklus sistem informasi akuntansi. Nah, di sini di dalam sistem informasi akuntansi ya, karena akan berhubungan dengan teknologi informasi, maka dari itu sebuah data di dalam sebuah sistem informasi membutuhkan sebuah coding. Nah, coding ini adalah kode ya, yang dibutuhkan di dalam mengidentifikasi transaksi atau mengidentifikasi nama-nama akun di dalam sistem. Nah, misalnya ini produk. Nah, kode produk ini seperti electric lens atau produk-produk elektronik ya, dikode dengan kode 1000000/1999. Nah, berbeda dengan kode-kode tipe dari refrigerator atau kulkas ya, kan kita dengar, atau lemari es atau kulkas ya, ini kodenya beda. Dan itu juga dengan washer atau pembersih ya, ini kodenya beda, 30039. Nah, ini kode-kode ini yang akan dibaca oleh sistem. Nah, sistem tidak bisa membaca langsung kalimat electric range atau refrigerator, washer, tidak bisa, harus ada produk kodenya. Nah, ini nanti yang akan tersambung oleh pembaca barcode. Nah, barcode ini adalah kode yang akan dibaca oleh barcode. Kode ini merupakan barang dari electric range. Nah, dari produk-produk elektronik. Yang selanjutnya misalnya ini ada coding juga, group codes, namanya group code ya. Misalnya di sini ada kode 1 sampai 2 adalah produk line, size, dan style. Jadi di sini ada produk, jenis produknya, ukurannya, dan modelnya, stylenya. Ya, kalau 3 ini adalah warnanya, 4 sampai 5 adalah year of manufacture atau tahun pembuatan, 6 sampai 7 adalah optional features atau fitur-fitur yang ditambahkan di dalam sebuah produk misalnya. Nah, ini harus juga ada di coding ya, produk lainnya. Misalnya kulkas LG, produk lainnya berapa? 1 sampai 2. Kalau 2 dia masuk ke refrigerator kulkas ya. Kalau yang 1 kodenya dia masuk ke lini produk electric range, misalnya AC, terus TV ya, masuk di electric range misalnya ya. Untuk 3 colornya atau warnanya ya, warnanya ini warna apa?
warna abu-abu, putih, ya hitam. Nah, di situ 3, misalnya kodenya 3. Misalnya 31 itu adalah warna hitam, 32 adalah warna putih, 33 adalah warna silver misalnya. Nah, itu adalah berdasarkan color atau warna. Ya. Kalau di kode 4 sampai 5 adalah year of manufacture atau tahun dari pembuatan barang tersebut. Nah, disinilah. Ini 4, misalnya 4 2019. Nah, berarti adalah year of manufacture-nya 2019. 67 kodenya, 6 sampai 7 adalah optional feature. Nah, ada banyak feature-feature yang ditambahkan misalnya. Nah, semuanya itu menggunakan kode. Jadi sistem membacanya menggunakan kode, bukan kalimat seperti ini kata-kata. Nah, nanti dalam penyimpanannya ada database. Jadi database itu terdiri dari kode dan istilahnya deskripsi dari kode ini apa, gitu ya. Jadi masing-masing kode akan berbeda ya. Misalnya electric ring dengan refrigerator akan berbeda. Kalau sama, sistem akan menolak. Nah, sistem menolak nanti akan ada tulisan bahwa kode tersebut sudah dipakai, begitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah perbandingan antara batch processing, online batch processing dengan online real time processing. Nah, di sini kalau batch processing ini masih ada istilahnya dokumen manual atau dokumen tercetak ya, yang dimasukkan di dalam sistem lalu disimpan ke dalam tempat penyimpanan sementara, lalu diproses ke dalam file master, yaitu file seluruhnya lalu di print or electronically display. Lalu di print ya. Ini di print ya, masih menggunakan print berarti ya, ada grup source yang tercetak ya, inputnya tercetak terus diproses melalui sementara, penyimpanan sementara, lalu di file master, lalu masih di print. Nah, di sini ini batch processing. Kalau online batch processing, jadi semua transaksi berdasarkan elektronik, lalu disimpan di dalam penyimpanan sementara, lalu diproses di dalam file master induk, ya. Ini lalu printnya secara elektronik didisplay di masing-masing departemen, misalnya departemen penjualan, departemen pemasaran, departemen SDM, semuanya diproses secara elektronik. Jadi tidak print lagi seperti yang batch processing ini tadi. Nah, lalu ada yang lebih ringkas lagi, yaitu online real time processing. Di sini real time online processing. Jadi ini ada semua transaksi berdasarkan elektronik, lalu diproses menjadi file master ya secara elektronik ya, bisa menggunakan cloud, bisa menggunakan penyimpanan berbentuk elektronik, lalu printnya juga secara elektronik. Nah, perbedaannya dengan online batch processing, di sini real time. Jadi data bisa berubah secara real time. Jadi tidak menggunakan storage sementara lagi atau file penyimpanan sementara lagi. Jadi langsung diproses secara online. Ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Kita masuk ke Enterprise Resource Planning System atau sistem ERP. Ya, ERP. Nah, di sini nih gambarannya. Proses ERP. Saya kecilkan. Nah, oke. Conceptual foundation-nya begini. Ya. Ini adalah database ERP terintegrasi. Jadi ini adalah database. Ya. Database ini biasanya tersimpan di dalam penyimpanan virtual. Ya, penyimpanan virtual itu seperti cloud, ya, Google Drive dan yang lain-lain. Jadi tidak di komputer atau di hard disk komputer secara fisik atau di flash disk, namun menggunakan database terintegrasi yang
merupakan penyimpanan virtual. Jadi di sini di database ini terdiri dari banyak file ya, banyak file induk. Misalnya dari perputaran pendapatan. Nah, perputaran pendapatan ini ada sell good and service atau penjualan dari jasa dan barang ya. Terus penerimaan pembayaran. Nah, dari sini adalah revenue cycle, dia disimpan di integrate ERP database, disimpan di database. Terus di database ERP ini juga terdapat siklus atau siklus pengeluaran ya, seperti membeli barang dan jasa, terus ini membuat pembayaran ya. Kalau dari siklus pengeluaran kan pasti ada pembayaran, yaitu istilahnya kalau di dalam kita berjualan adalah kulaannya itu ada di siklus pembelian atau pengeluaran ya. Nah, di sini juga ada production cycle atau siklus produksi kalau memang perusahaan itu memproduksi barang ya. Sini ada pemakaian jam tenaga kerja, ada pemakaian material dasar ya, material atau bahan baku di sini ya. Ini adalah penggunaan mesin ya. Nah, di sini sehingga menghasilkan produk jadi. Nah, di sini production cycle atau siklus produksi. Di sini juga ada human resource payroll cycle ya, berkaitan dengan gaji pegawai. Nah, di dalam database juga ada general ledger atau buku besar mengenai report system. Report sistemnya ini merupakan report yang sampai menghasilkan laporan keuangan. Nah, semuanya diproses di dalam database terintegrasi. Nah, di sini pasti ada yang namanya admin. Nah, admin ini merupakan seorang accounting ya, yang akan memproses semua ini menjadi hasil akhir yaitu laporan keuangan. Oke, baik. Itulah siklus dari ERP ya, yang perlu kalian ingat. Jadi ERP semuanya terkendali secara online, tidak ada data-data yang tersedia secara cetak ya. Namun cetak itu juga diperlukan untuk hasil akhir, misalnya laporan keuangan itu dibuat secara cetak yang untuk diarsipkan saja. Oke, baik. Terima kasih. Sekian pertemuan untuk kali ini. Pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan mengenai bab selanjutnya. Oke, semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Segala pertanyaan kita akan bahas di grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.